Hai sahabat muslim tanah air. Apa yang terlintas di benak kalian ketika mendengar Syiah? Aliran yang satu ini memang mengundang banyak perhatian, apalagi pergulakan konfliknya dengan aliran Sunni. Berbeda dengan aliran Sunni, aliran Syiah ternyata memiliki ritual-ritual mencengangkan ketika seorang ingin menjadi bagian dari kelompok ini. Bahkan ada beberapa ritual yang sepertinya susah dicerna oleh akal sehat manusia. Seperti apa ritual-ritual Syiah yang katanya mencengangkan? Benarkah ada yang sampai berlumuran darah untuk memasuki aliran ini? Tetap tonton video kami sampai akhir agar tak salah paham. Yang pertama, agar lebih baik dan tidak mudah saling sikut satu sama lain, kami akan menyampaikan lebih dulu perbedaan pemahaman antara kedua aliran ini. Karena sebagai warga Indonesia, tak mengherankan jika kehadiran aliran Syiah ekstrim menjadi hal yang selalu kita waspadai. Sunni dan Syiah adalah dua aliran besar dalam Islam yang lahir setelah Nabi Muhammad wafat pada 632 Masehi. Penganut Islam Sunni berpendapat bahwa penerus Nabi dapat dipilih lewat kesepakatan asalkan mereka mengikuti sunnah Rasulullah. Sedangkan Islam Syiah meyakini hanya keturunan Nabi Muhammad yang pantas menjadi khalifah. Perbedaan pendapat antara dua aliran terbesar dalam Islam ini semakin meluas setelah terbunuhnya cucu Rasulullah dalam pertempuran Karbala pada tahun 680 Masehi. Sejak itu Sunni dan Syiah resmi mengalami perpecahan dan terus bersengketa. Konflik yang berujung pada peperangan di antara keduanya pun masih berlangsung hingga sekarang. Perbedaan pandangan terhadap ajaran Islam di antara keduanya sering disebut sebagai sumber konflik. Sekitar 10% dari umat muslim di dunia ini adalah penganut Islam Syiah. Meski terpecah, Sunni dan Syiah masih sependapat tentang beberapa aspek dalam ajaran Islam. Misalnya, keduanya sepakat hanya ada satu Allah, Muhammad adalah nabi terakhir, dan meyakini Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam. Dalam sejarahnya menganut Islam Sunni dan Syiah juga pernah hidup berdampingan dengan damai. Konsep tauhid dalam keyakinan Syiah dan Sunni memiliki sejumlah titik pembeda yang sangat khas. Dalam keyakinan Syiah, tauhid yang murni yakni imamah. Syiah menganggap Ali dan para pemimpin keturunan Nabi Muhammad sebagai imam, yakni sosok wali Allah yang ajarannya tidak mungkin salah. Itulah sebabnya keimanan seorang dianggap tidak sah meski secara tulus beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, jika tidak ditopang oleh kepercayaan terhadap imamah Syiah. Berbeda dengan Islam Sunni yang menganggap khalifah dan imam sebagai jabatan setara kepala negara yang dapat dipilih melalui majelis, sehingga tidak terkait dengan ajaran tauhid. Sunni justru memandang tauhid seseorang bisa rusak apabila mengagungkan seorang manusia melalui derajat Nabi. Hal inilah yang kemudian membuat Sunni kerap memandang Syiah bukan lagi Islam, karena keyakinannya telah melenceng dan sesat. Kelompok Syiah memiliki ciri-ciri yang unik dan berbeda dengan pemeluk agama lainnya. Mereka pun dengan mudah dikenali. Namun sebelum kita memberi label bahaya ke mereka, penting untuk mengetahui macam-macam Syiah dan kelompok mana saja yang perlu diberikan lampu merah. Dulu Syiah gulat memang sangat diwaspadai. Tapi saat ini, kelompok mereka telah punah. Kelompok inilah yang dulunya menuhankan Ali bin Abi Thalib. Selanjutnya ada Syiah Ismailiyah, lalu Syiah Azidiyah, yang menganggap kedudukan Ali lebih tinggi dari sahabat Nabi yang lain. Dan yang terakhir yakni Syiah Isna Asyariyah, yang juga dikenal dengan Imamiyah dan Syiah Isna. Inilah yang merupakan kelompok minoritas saat ini dan bahkan menjadi mazhab negara Iran. Meskipun sekte ini merasa selalu terkurung dalam ruang diskriminasi, nyatanya Syiah masih eksis dengan ragam ciri mereka. Syiah memiliki karakteristik yang selalu mengenakan songkok hitam dengan bentuk tertentu. Tidak seperti songkok yang dikenal umumnya masyarakat Indonesia. Songkok mereka seperti songkok orang Arab, hanya saja berwarna hitam. Mereka juga tidak sholat Jumat. Meskipun sholat Jumat bersama jemaah, tapi mereka langsung berdiri setelah imam mengucapkan salam. Orang-orang akan mengira mereka mengerjakan sholat sunnah.
Padahal hanya menyempurnakan sholat zuhur 4 rakaat. Karena pengikut Syiah tidak meyakini sah tidaknya sholat Jumat, kecuali bersama imam yang maksum yakni yang terpelihara dari dosa. Siapakah sosok maksum tanpa dosa yang mereka maksud? Tidak lain dan tidak bukan imam ke-12 atau Imam Mahdi. Pengikut Syiah jarang sholat jemaah karena mereka tidak mengakui sholat 5 waktu. Tapi yang mereka yakini hanya 3 waktu saja. Mayoritas pengikut Syiah selalu membawa aturba al-Husainiyah, yaitu batu atau tanah dari Karbala yang digunakan menempatkan kening ketika sujud. Bila mereka sholat tidak di dekat orang lain, zikir mereka tidak lagi menyebut nama Allah, tetapi menyebut nama Husain atau Fatimah atau Ahlul Bait lainnya. Pada bulan Ramadan, penganut Syiah tidak langsung berbuka puasa setelah azan maghrib. Syiah berkeyakinan seperti Yahudi, yaitu berbuka puasa jika bintang-bintang sudah nampak di langit. Jadi mereka berbuka jika benar-benar sudah masuk waktu malam dan gelap gulita. Lalu bagaimana dengan tarawih? Tentu saja mereka juga tidak sholat tarawih bersama kaum muslimi karena menganggapnya sebagai bidah untuk bacaan dan kita pun sangat berbeda dan membuat kita tercengang. Umat muslim selalu memegang Al-Quran sebagai kitab pedoman dan dibaca sehari-hari. Hal ini tidak berlaku bagi kaum Syiah. Kalian tidak akan mendapati seorang penganut Syiah memegang dan membaca Al-Quran. Sangat jarang terjadi. Jikapun mereka membaca hanya sebagai bentuk takiyah atau kamuflase. Karena Al-Quran yang benar menurut mereka, Al-Quran yang berada di tangan Al-Mahdi yang ditunggu kedatangannya. Mereka juga berusaha keras mempengaruhi kaum wanita, khususnya para mahasiswi di perguruan tinggi atau di perkampungan untuk melaksanakan nikah mut'ah atau nikah kontrak. Orang-orang Syiah akan semangat sekali mendakwahi orang-orang tua yang memiliki putri, dengan harapan putrinya juga ikut menganut Syiah, sehingga dengan leluasa bisa melakukan zina mut'ah dengan wanita tersebut, baik dengan sepengetahuan ayahnya ataupun tidak. Mari kita intip praktik pernikahan mut'ah yang terjadi di Baghdad. Dalam sebuah liputan dari BBC disebutkan bahwa saitron ulama Syiah di Baghdad ini membeberkan tentang nikah mut'ah, seorang pria bisa menikahi sebanyak mungkin perempuan sesuai keinginannya. Anda bisa menikahi seorang gadis selama setengah jam. Lalu segera setelah itu berakhir, Anda bisa langsung menikahi yang lainnya. Tentu ini sangat menggiurkan bagi para pemuda Syiah, sehingga tak jarang banyak yang mengikuti aliran tersebut. Selain pemikiran-pemikiran mereka yang berbeda, beberapa ritual ini pastinya akan membuat kalian kaget seketika. Bagaimana dengan hari Asyura? Ribuan muslim Syiah berkumpul di Islamabad memperingati kematian Imam Hussein di abad ke-7 yang merupakan cucu Nabi Muhammad SAW. Setiap tahunnya perayaan ini diikuti dengan aksi melukai diri sendiri. Hal ini dianggap sebagai tindakan mulia oleh mereka. Saat ini, tak semua pemeluk Syiah melakukan praktik-praktik tadi. Bahkan tak ada satu negara pun yang memfatwakan kesesatan kelompok Syiah. Sebab kelompok apapun baik itu Syiah atau Sunni, jika tindakan ekstrim telah dilakukan dan membahayakan, tentu patut kita waspadai. Pernahkah kalian menjumpai kaum Syiah sebelumnya? Bagaimana pendapat kalian tentang ritual unik mereka? Terima kasih.